Audio Jungle. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan J-News, program yang menghadirkan informasi aktual dan terpercaya. Bersama saya Anissa Febrina yang akan menemani Anda hari ini. Pemirsa, ribuan masyarakat memadati kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat dalam puncak perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-499 dengan bertajuk Jakarta Penuh Warna 2026. Beragam kegiatan mulai dari parade budaya, flash mob, senam bersama, marching band, hingga pertunjukan seni digelar untuk memeriahkan perayaan tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta berlangsung meriah di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Ribuan warga memadati lokasi sejak pagi hari untuk mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang telah disiapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Parade budaya Nusantara dan Betawi menjadi salah satu daya tarik utama yang menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Tidak hanya itu, masyarakat juga mengikuti senam bersama, flash mob massal, serta menikmati penampilan marching band dan berbagai petunjuk seni yang berlangsung di sepanjang kawasan Bundaran HI. Berbagai komunitas kreatif turut memeriahkan acara melalui beragam aktivitas yang melibatkan masyarakat secara langsung. Perayaan ini diharapkan mampu memperkuat semangat kebersamaan sekaligus memperkenalkan keberagaman budaya Jakarta kepada masyarakat luas. Lalu bagaimana antusiasme masyarakat dalam mengikuti puncak perayaan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta hari ini? Reporter kami Farizal Henda Ramadan telah berada di lokasi dan akan melaporkan langsung untuk Anda. Baik, selamat pagi Anissa dan pemirsa. Saat ini saya sedang berada di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat yang sejak pagi dipadati oleh masyarakat untuk mengikuti puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta bertajuk Jakarta Penuh Warna 2026. Berbagai kegiatan mulai dari parade budaya, pertunjukan seni, hingga aktivitas komunitas berhasil menarik perhatian masyarakat dan berbagai kalangan untuk datang serta ikut memeriahkan acara ini. Kami telah menghimpun sejumlah pendapat dari para pengunjung mengenai penyelenggaraan acara hari ini. Menurut Anda, apakah kegiatan Jakarta Penuh Warna 2026 seperti ini perlu terus diselenggarakan setiap tahunnya? Oh, kalau menurutku bagus sih untuk diselenggarakan setiap tahun. Karena apa? Karena perayaan itu kalau buat kebersamaan semua orang itu oke. Dan ini kan konsepnya masih sederhana kan, nggak mubazir uang dan sebagainya, jadi banyak manfaatnya gitu daripada nggak dirayakan gitu. Perlu banget karena lihat aja kan di sini meriah banget ya. Apalagi kita bisa tahu budaya-budaya Jakarta. Terus tadi ada penampilan-penampilan yang menarik banget. Kita yang dari luar Jakarta juga bisa kesini buat berkumpul bareng-bareng sama teman-teman, sama saudara, terus bisa juga jadi ajang buat kita tuh punya banyak relasi gitu. Kalau menurut aku pribadi sih kayak ada plus minusnya ya. Cuman kalau plusnya itu yang pasti kita di sini rame-rame, terus juga ngelihat banyak konser-konser budaya juga. Itu menurut aku seru banget sih karena kita lebih mengenal budaya-budaya Indonesia pastinya. Kalau menurut aku plus minus juga. Plusnya pasti kita sebagai orang-orang Jakarta atau bahkan orang pendatang Jakarta ya, karena kan Jakarta emang rame banget. Itu mereka bisa tahu budaya-budaya Jakarta, budaya-budaya lingkungannya yang emang mereka tinggalin gitu. Tapi kalau minusnya ya kita pasti tahu lah, acara segede gini butuh dana. Dananya pasti bisa dong buat subsidi hal-hal lain yang emang pasti lebih urgent gitu Kak. Jadi emang plus minus gitu. Beragam tanggapan positif disampaikan masyarakat terhadap penyelenggaraan Jakarta Penuh Warna 2026. Selain menjadi hiburan bagi warga, kegiatan ini juga dinilai mampu mempererat kebersamaan melalui berbagai pertunjukan budaya dan aktivitas komunitas. Untuk mengetahui lebih jauh kesan masyarakat terhadap acara ini, berikut hasil wawancara dengan salah seorang pengunjung. Nah, setelah kamu mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, apa sih yang membuat kamu tertarik untuk datang ke acara ulang tahun Jakarta ini? Menurut aku yang paling menarik sih parade budayanya, karena ada banyak penampilan budaya dari Indonesia dalam satu acara. Terus acaranya juga gratis, jadi semua orang bisa ikut mengikuti, menikmati gitu. Aku harap sih acara kayak gini bisa terus ada
setiap tahun buat menghibur semua orang gitu. Terus harapannya nih buat ulang tahun Jakarta yang ke-499 ini yang mau 5 abad nih. Apa sih harapan kamu sebagai warga Jakarta? Harapan aku sih acaranya bisa lebih meriah gitu, terus lebih banyak penampilan dari berbagai budaya, terus lebih banyak juga komunitas yang mengikuti gitu, terus fasilitasnya lebih ditingkatkan gitu. Oke, terima kasih ya Kak. Dadah. Tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa peran Hari Raya Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan serta melestarikan keberagaman budaya Indonesia. Dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat, saya Fahrizal Henda Ramadan melaporkan. Kembali ke studio. Terima kasih Farizal atas laporannya. Puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta menjadi bukti bahwa keberagaman budaya mampu menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, Jakarta terus menunjukkan semangat kebangsaan, kreativitas, dan kolaborasi menuju kota global. Antusiasme masyarakat terlihat sepanjang berlangsungnya kegiatan Jakarta Penuh Warna 2026 di kawasan Bundaran HI. Mayoritas pengunjung menilai acara ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Diharapkan kegiatan seperti ini dapat terus diselenggarakan sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas budaya sekaligus membangun kebersamaan warga Jakarta. Demikian laporan mengenai puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta bertajuk Jakarta Penuh Warna 2026. Selanjutnya kita beralih ke berita lainnya yaitu mengenai antusiasme masyarakat terhadap fasilitas yang ada di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Namun berita ini menjadi berita penutup pada hari ini. Saya Anissa Febrina beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam Indonesia. Audio Jungle. Gelora Bung Karno atau yang lebih dikenal sebagai GBK merupakan salah satu ikon olahraga di Indonesia yang kini juga menjadi ruang publik favorit masyarakat Jakarta. Setiap akhir pekan, kawasan ini dipenuhi warga yang datang untuk berolahraga, bersantai hingga menghabiskan waktu bersama keluarga maupun komunitas. Melalui program Genius kali ini, kami akan mengajak Anda melihat bagaimana GBK menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat perkotaan. Gelora Bung Karno bukan hanya menjadi tempat penyelenggaraan berbagai ajang olahraga nasional maupun internasional, tetapi juga menjadi ruang terbuka yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Sejak pagi hari, kawasan ini dipadati masyarakat yang memanfaatkan waktu untuk jogging, bersepeda, bermain olahraga, maupun sekedar menikmati udara segar di tengah kota. Suasana yang bersih, tertata, dan nyaman menjadikan Gelora Bung Karno sebagai salah satu destinasi favorit untuk beraktivitas sekaligus melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Tidak hanya menawarkan ruang terbuka yang nyaman, GBK juga dilengkapi berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas masyarakat. Menariknya, masyarakat dapat menikmati kawasan GBK secara gratis sehingga siapapun dapat datang untuk berolahraga, bersantai, maupun berkumpul bersama keluarga dan teman. Memasuki kawasan Gelora Bung Karno tidak dikenakan biaya alias gratis. Pengunjung hanya perlu mengikuti peraturan yang berlaku dan menjaga kebersihan serta fasilitas yang tersedia. Di kawasan Gelora Bung Karno, tersedia jogging track, tempat duduk santai, lapangan softball, taman, musola, toilet umum, hingga area parkir yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, kawasan ini juga memiliki berbagai stadion bertaraf internasional seperti Stadion Madia, Stadion Akuatik, Stadion Tenis, serta Stadion Utama Gelora Bung Karno yang menjadi ikon olahraga Indonesia. Keberadaan fasilitas yang lengkap tersebut membuat masyarakat semakin leluasa memilih aktivitas yang ingin dilakukan, baik untuk berolahraga maupun sekedar menikmati waktu bersama keluarga dan teman. Tak hanya itu, kehadiran UMKM di sekitar kawasan Gelora Bung Karno juga turut memberikan kemudahan bagi pengunjung yang ingin menikmati makanan dan minuman setelah beraktivitas. Fasilitas di GBK sudah nyaman dan lengkap untuk mendukung aktivitas masyarakat. Sangat nyaman. Nyaman banget. Fasilitasnya lumayan enak lah, adem.
kita bisa. Jadi buat foto-foto, buat jogging, buat olahraga sangat nyaman. Buat hiburan, Buat ibu-ibu menyaman sekali. ditambah Iya. ada fasilitas, ada hutannya juga, bisa kita relaksasi di sana, bisa bercanda riau, bisa makan bersama, apalagi sama bareng-bareng sama teman kayak gini nih kita nih, Ngopi-ngopi. ngopi-ngopi, senang banget. Pokoknya ya GBK sesuai dengan fasilitas yang ada. The best deh. Ya. Yes, it's the best deh. Kayak menurutku sih udah nyaman ya. Dimulai dari kita kamar mandi udah ada di setiap sudut ya, toiletnya cewek cowoknya udah ada. Terus ada ruang menyusui ibu juga, itu udah ada lengkap juga. Ditambah ini poin plus ada penyewaan sepeda ya sama raket, itu juga poin plus. Terus kita ada musola juga di sini, nggak terlalu jauh, sama fasilitas loker juga, penyimpanan tas, sepeda itu ternyata di sini ada juga. Keberadaan Gelora Bung Karno menunjukkan bahwa ruang publik memiliki peran penting dalam mendukung gaya hidup sehat masyarakat perkotaan. Berbagai fasilitas yang tersedia tidak hanya dimanfaatkan untuk berolahraga, tetapi juga menjadi tempat masyarakat berkumpul, berinteraksi, dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Di sisi lain, ramainya aktivitas pengunjung juga memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM yang berjualan di kawasan ini. Melalui ruang publik seperti Gelora Bung Karno, masyarakat dapat menikmati lingkungan yang sehat, aktif, dan nyaman di tengah padatnya aktivitas perkotaan. Lebih dari sekedar kawasan olahraga, Gelora Bung Karno telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Jakarta. Dengan fasilitas yang nyaman, kawasan ini menjadi ruang publik yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Karena itu, menjaga kebersihan, ketertiban, dan fasilitas yang ada merupakan tanggung jawab kita bersama agar GBK tetap menjadi ruang publik yang nyaman bagi semua. Saya Fahrizal Hendar Ramadan melaporkan dari kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Terima kasih.